Sebelum menonton, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar menjadi berkah. Assalamualaikum Ustadz. Ana seorang akhwat berumur 19 tahun dan dilamar oleh seorang ikhwan berumur 17 tahun. Ana baru tahu dan Ana baru kenal dengan dia, tapi dia langsung lamar Ana. Ikhwan tersebut sudah mampu mencari uang sendiri, tetapi masih duduk di kelas 1 SMA, sedangkan saya masih kuliah. Apakah boleh Ustadz? Bagaimana solusinya? Masya Allah, Masya Allah. Jamil, jemaah. Jamil, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini semakin banyak, jemaah. Yang pertama, Anda nggak tahu ngelamarnya itu syar'i apa enggak. Kadang-kadang ngelamarnya kepada itu perempuan, nggak boleh. Ngelamarnya itu kepada orang tuanya itu perempuan. Jadi kalau lelaki ini melamar, dia berangkat ke orang tuanya perempuan, bukan melamar perempuan itu kepada perempuan itu sendiri. Ini yang pertama. Jadi datang kepada wali itu perempuan, utarakan. Kemudian kalau memang diterima, ahlan wa sahlan, tafadhal. Dan menikah muda itu butuh kesiapan, bukan cuma harta. Kalau tadi disebutkan dia sudah bisa memberikan nafkah sendiri, bukan cuma itu. Karena banyak anak-anak muda ini yang belum siap bertanggung jawab. Dia masih dibiasakan hidup dibantu sama orang. Semua urusannya itu masih ada penopangnya. Ketika dia menikah, dia sendiri nanti. Kemudian yang ketiga, dia harus siap mental. Bahwasanya rumah tangga itu nggak semuanya nyaman. Kita biasanya kalau mau menikah pikirnya semuanya enak. Banyak yang harus dihadapin ketika menikah. Lalu bagi akhwat ini lihat apakah agama dan akhlak ini ikhwan sudah baik apa belum. Kemudian ingat, ana ingin menasehati kepada yang udah ngaji ini, istilah ta'aruf akhirnya jadi pacaran tapi syar'i katanya. Gimana ini? Iya Ustaz, ada ikhwan yang mau ta'aruf sama ana. Haji. Kalau ada ikhwan yang mau melamar, tafadhol. Tapi kan perlu kenal, ya mengenalnya itu nggak harus ketemu atau apa. Kalau memang mau melamar, fadhol datang ke rumah itu perempuan. Dan usahakan perempuan ini menjaga diri dari ikhwan-ikhwan yang kayak gitu. Artinya kalau dia memang serius, fadhol datang ke orang tua ana. Dan menikah muda itu sangat bagus sekali, asalkan siap. Di negeri kita ini ada aturan. Aturannya kalau laki harus berapa umurnya? Berapa? 18. Perempuannya 16. Coba dilihat. Aturannya kalau misalnya 18-16. Walaupun kemarin itu ada usaha untuk mengganti. Bagaimana wanita menikah umur 18, lakinya umur 21 tahun. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Kenapa harus ditunda ini pernikahan ini? Kalau mereka sudah mampu. Supaya kondom laris. Na'udzubillah min dzalik. Mereka meributkan pernikahan. Tapi ketika perzinaan, seperti perayaan Valentine, itu yang namanya kondom dijual sama coklat. Dibagikan gratis. Kepada anak-anak SMA, kepada anak-anak kuliah. Tapi kalau mau kawin, jangan. Kita harus hati-hati dengan yang seperti ini. Pernikahan dilarang, perzinaan disuruh. Maka kalau sudah mampu, bismillah, nikah. Dan kalau memang kuliahnya tidak diharapkan, ada wanita-wanita yang kuliah, nanti habis kuliah nggak jadi apa-apa, berhenti kuliah. Karena tidak sedikit orang yang kuliah hanya untuk menambah waktu pengangguran. Dia tahu, anak banyak anak. Kamu nanti lulus kuliah jadi apa?
Ya mungkin Ustaz, dagang Ustaz. Terus kuliah ngapain? Ya ngapain ya? Dia juga nggak tahu. Berapa banyak orang yang selesai kuliah, kerjaannya itu tidak nyambung sama ilmu kuliahnya. Pertanian, nih pertanian, kuliah pertanian, nanti kerjanya buka warung bakso. Oh, apa hubungannya? Nggak usah, supaya baksonya organik. Jadi dia belajar pertanian selama 4 tahun supaya bisa bikin bakso organik umpamanya. Nggak nyambung. Jadi antum lihat, kalau memang perkuliahan antum itu menuju kepada sesuatu yang antum ingin berikan manfaat. Anak kuliah pertanian karena anak ingin memajukan pertanian di negeri ini. Anak ingin bertani ya. Fadhol. Banyak anak-anak lulusan pertanian tidak mau ke sawah. Maunya duduk di kantor. Sebagian kayak gitu. Maka lebih baik antum nggak perlulah cari pekerjaan langsung. Tapi kalau memang tuh perempuan ilmunya bermanfaat buat umat, dalam kondisi kuliahnya juga tidak ada madharat yang menyelisih syariat, tafadhol kuliahnya dilanjutkan. Yang SMA terus belajar dan mereka sudah menikah, ini sesuatu yang indah. Anda ingat, Anda punya guru seorang profesor SMA kelas 1 menikah, laki yang, dan terus sampai menjadi profesor. Pernikahan tidak menghalangi seorang untuk kuliah, untuk belajar, untuk meraih karir, tidak, asalkan dia siap untuk menerima konsekuensi pernikahan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.